fa'alaqa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa la rasulah amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tapi anak-anakku, bertemu lagi dan kami dan channel SMP IT Mahad Rahmani Al Islami Boarding School. Insyaallah kita akan meneruskan pembelajaran yang kemarin yang telah kita sama-sama belajar, yaitu tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Tapi sebelum itu marilah kita buka pembelajaran pada hari ini dan sama-sama melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi anak-anakku sekalian, kemarin kita telah sama-sama belajar tentang pengertian optimis, ikhtiar, dan tawakal. Setelah kita melaksanakan optimis, keyakinan, sikap optimis dan ikhtiar, maka kita harus bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengertian dari optimis ialah sikap berharap dalam meraih sesuatu dengan penuh semangat dan keyakinan bahwa apa yang ia usahakan akan berhasil. Pengertian dari ikhtiar adalah usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan terencana matang. Dan tawakal yaitu sikap pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala usaha maksimal yang telah dilakukan. Tapi anak-anakku sekalian, kita lanjut ke pembelajaran lanjutan dari bab ini, yaitu tentang hadis optimis, ikhtiar, dan tawakal. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala Allah azza wa jalla ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu haitsu yazkuruni wallahi Allahu afraha bi taubati abdihi min ahadikum yajidu dallathu bil falati wa man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an wa in atani yamshi aqbiluhu uharwilu. Rawahu Bukhari wa Muslim. Yang artinya, Bismillahirrahmanirrahim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sesungguhnya beliau bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku menurut mengikuti prasangkaan hambaku, kata Allah, aku akan senantiasa bersamanya sepanjang ia mengingatku. Demi Allah, sungguh Allah sangat senang dengan taubat hambanya, dan barang siapa yang mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta, dan jika dia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepak, dan jika dia mendatangiku dengan berjalan, aku mendatanginya dengan berjalan cepat. Tapi anak-anakku sekalian, hadis ini menerangkan kepada kita berprasangka baik kepada Allah akan meningkatkan amal ibadah dan pahala kita, karena dengan selalu kita beramal dan beribadah, kita yakin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala dari apa yang kita lakukan. Maka berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kandungan hadis yang di atas yang barusan kita kaji, yaitu yang pertama, ketaatan walaupun sedikit akan Allah balas berlipat ganda. Selanjutnya, hamba yang menambah ketaatan akan Allah berikan tambahan pahala dan curahan rahmat. Selanjutnya, Allah merasa gembira jika seorang hamba segera bertobat dan memohon ampun setelah berbuat kesalahan. Dan poin yang terakhir dari kandungan hadis ini ialah Allah selalu bersama hambanya selama hambanya berpikiran positif kepadanya dan selalu mengingatnya. Ini hadis, kajian hadis tentang optimis. Kemudian hadis selanjutnya itu tentang ikhtiar. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Miqdami radhiyallahu anhu
an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma akala ahadu ta'aman qattu khairan min ayyakula min amali yadihi wa inna nabiyallah Daud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi. Rawahu Bukhari. Hadis dari Miqdam radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang mengonsumsi makanan yang lebih baik dari makanan yang dihasilkan jerih payah tangannya sendiri, dan sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam dahulu senantiasa makan dari jerih payahnya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang ikhtiar. Kerja keras, usaha merupakan dasar kemuliaan yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Setiap orang dijanjikan mencapai kesempurnaan. Setiap orang dijanjikan mencapai kesempurnaan dalam dirinya jika dalam mengkonsumsi sesuatu selalu dari hasil jerih payahnya. Bahkan ditegaskan dalam hadis ini, dikisahkan Nabi Daud alaihissalam, Nabi Yuna Daud alaihissalam, ya, beliau selalu mengedepankan atau selalu selalu memberikan contoh kepada kita dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan selalu mempergunakan hasil jerih payahnya. Jadi anak-anakku sekalian, hadis ini menunjukkan kepada kita harusnya kita selalu berusaha untuk mendapatkan apa yang kita usahakan. Jadi sesuatu itu tidak akan terjadi tanpa kita yang bergerak. Orang lain hanya bisa membantu dengan doa, tapi kita harus bekerja keras, harus melaksanakan langkah-langkah menuju kesuksesan yang kita inginkan. Tapi anak-anakku sekalian yang saya cintai, kandungan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari tentang perilaku ikhtiar adalah hadis ini mengingatkan kita agar selalu berikhtiar, bersungguh-sungguh meraih hasil yang optimal dan maksimal dalam meraih yang diinginkan, yang dicita-citakan. Jadi kita harus berikhtiar, kerja keras untuk meraih yang diinginkan dengan usaha yang optimal. Mudah-mudahan usaha kita tidak sia-sia untuk mendapatkan cita-cita, mimpi kita atau keinginan kita, kesuksesan di masa yang akan datang. Tapi hadis selanjutnya, hadis ini dari Umar radhiyallahu anhu, an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqulu innahu sami'an nabiyallahu sallallahu alaihi wasallam yaqul law annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra tagdu himasan wa taruhu biqanan. Rawahu Tirmidzi. Hadis dari Tirmizi dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang artinya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya tawakal dan sebenar-benarnya mendekatkan diri kita kepada Allah, niscaya Allah akan memberi kalian rizki sebagaimana Allah memberi rizki kepada burung yang keluar di waktu pagi dalam keadaan perut kosong dan pulang di waktu sore dalam keadaan perut kenyang. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Penjelasan hadis tentang tawakal dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang-orang yang bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya akan dicukupkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah mencukupi rezeki seekor burung. Karena itu
barang siapa yang bertawakal kepadanya, maka niscaya Allah akan mencukupi segala kebutuhannya. Maka dengan keterangan ini, kita sebagai santri, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita patutnya harus bertawakal kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena yang Allah janjikan apabila tawakal kita dengan sungguh-sungguh, maka akan dicukupkan kebutuhannya. Kandungan hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi tentang perilaku tawakal, Rasulullah SAW mengingatkan kita untuk memiliki motivasi yang kuat dalam meraih sesuatu yang kita inginkan. Tapi anak-anakku sekalian yang Ustaz sayangi, hikmah, optimis, ikhtiar, dan tawakal. Yang pertama, selalu bersemangat, tidak mudah putus asa, tegar menghadapi kegagalan, dan memberikan dampak positif bagi orang lain. Hikmah ikhtiar, memiliki mental yang tangguh, dihargai orang lain sebagai pekerja keras, menghargai waktu. Dan yang terakhir, hikmah tawakal, menjadikan jiwa kita tenang, terhindar dari stres dan kesombongan. Baik. Mungkin dari Ustaz cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Syukran ala husni ihtimamikum. Terima kasih atas perhatiannya. Ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.